Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai tentang kewarganegaraan, masuk kita pada definisi kewarganegaraan. Pengertian dari kewarganegaraan. Kewarganegaraan adalah suatu status hukum yang dimiliki seseorang yang mengikatkan dirinya dengan suatu negara. Hal ini yang memberikan hak dan kewajiban bagi individu sebagai warga negara. Selanjutnya adalah kewarganegaraan menurut para ahli, termasuk para ahli yaitu Daryono dan Sumantri. Menurut Daryono sendiri bahwa kewarganegaraan adalah isi pokok yang meliputi hak dan juga kewajiban warga negara. Warga negara adalah keanggotaan seseorang di dalam suatu politik tertentu. Sedangkan menurut ahli Sumantri yaitu mengemukakan bahwa pengertian kewarganegaraan adalah sesuatu yang saling berkaitan dengan manusia sebagai individu dalam suatu perkumpulan yang terorganisir dalam suatu hubungan dengan negara. Nah, adapun asas kewarganegaraan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dan berdasarkan dengan perkawinan. Berdasarkan kelahiran sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu kewarganegaraan asas ius sanguinis dan asas ius soli. Asas ius sanguinis adalah kewarganegaraan yang diperoleh berdasarkan keturunan, di mana seseorang mendapatkan kewarganegaraan dari kedua orang tuanya. Kemudian, asas ius soli adalah kewarganegaraan yang diperoleh berdasarkan tempat kelahiran, di mana seseorang mendapatkan kewarganegaraan dari tempat lahir di negara tersebut. Kemudian, asas kewarganegaraan berdasarkan dengan perkawinan juga terbagi menjadi dua, yaitu asas kesatuan hukum, yaitu menyatakan di mana bahwa suami dan istri yang memiliki kewarganegaraan yang sama, sehingga istri mengikuti status suami setelah perkawinan. Dan selama perkawinan berlangsung, asas ini diurut beberapa negara seperti contohnya Belanda, Prancis, dan lainnya. Adapun asas kedua yaitu adalah asas persamaan derajat, yaitu menyatakan tentang bahwa status kewarganegaraan suami atau istri tidak berubah setelah perkawinan, namun sehingga mereka tetap memiliki asal masing-masing. Beberapa negara yang menggunakan asas ini adalah Australia, Inggris, Jerman, dan lain. Menurut Prof. Dr. Loto Nagoro, hak adalah kuasa menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu. Nah, sedangkan kewajiban adalah sebuah beban memberikan suatu hal yang sudah semestinya diberikan oleh pihak tertentu. Selanjutnya ada unsur-unsur negara. Nah, yang pertama itu ada rakyat, kedua memaksa, ketiga monopoli, keempat wilayah mencakup semua, dan yang kelima itu pemerintah yang berdaulat. Selanjutnya ada fungsi pokok negara. Yang pertama adanya persamaan nasib, yang kedua adanya keinginan bersama untuk merdeka, dan yang ketiga itu adanya kesatuan tempat tinggal, dan yang keempat adanya cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sebagai suatu bangsa. Dan selanjutnya itu yaitu yang kedua faktor pembentukan bangsa Indonesia. Nah, terjadinya negara Indonesia tidak hanya dimulai dari proklamasi, melainkan juga dari pengakuan hak setiap bangsa untuk merdeka, perjuangan melawan penjajah kehendak bersama seluruh bangsa Indonesia, serta penyusunan alat-alat negara dan bertujuan yang meliputi perlindungan terhadap seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, peningkatan kesejahteraan, pendidikan, serta kontribusi dalam ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Adapun hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki hak-hak yang dilindungi oleh konstitusi seperti hak untuk hidup, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak untuk memperoleh pekerjaan, dan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Kewajiban warga negara. Di sisi lain kita juga memiliki kewajiban sebagai warga negara seperti menaati hukum dan pemerintahan, ikut serta dalam upaya pembela negara, menghormati hak asasi manusia orang lain, tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang 1945 Pasal 26 ayat 1 yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Status kewarganegaraan Up3D. Ini adalah status di mana seseorang sama sekali tidak memiliki kewarganegaraan. Bipartide. Ini adalah seorang yang memiliki dua kewarganegaraan. Multipride. Status kewarganegaraan multipride merupakan status
seseorang yang memiliki lebih dari warga negara. Kewarganegaraan. Proses pemberian kewarganegaraan oleh Indonesia kepada orang asing yang memenuhi syarat adalah dengan persetujuan permohonan. Syarat-syarat meliputi usia minimum 18 tahun atau sudah menikah, tinggal di Indonesia minimal 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut, sehat jasmani dan rohani, berbahasa Indonesia, mengakui Pancasila dan Undang-Undang 1945, tidak pernah dipenjara, tidak memiliki kewarganegaraan ganda, memiliki pekerjaan atau penghasilan tetap, serta membayar uang kewarganegaraan. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan dari kawan-kawan ya teman-teman. Nah, lalu bagaimana dengan cara untuk memperoleh kewarganegaraan itu? Adapun beberapa caranya, termasuk di Indonesia sendiri adalah beberapa cara memperoleh kewarganegaraan. Yang pertama adalah karena kelahiran, yang kedua adalah kewarganegaraan, yang ketiga adalah kewarganegaraan adalah pos pemberian oleh negara Indonesia kepada orang asing yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Kemudian adapun karena dikabulkannya permohonan ketika orang asing tersebut ingin memiliki warga negara Indonesia. Kemudian kelima adalah karenanya perkawinan. Yang keenam adalah karena taruh ayah dan atau ibu. Yang terakhir adalah karena pernyataan.